Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Aditya Warman. Perkenalkan, nama saya Hana Ike Dameria Purba. Perkenalkan, nama saya Monika Andriati. Perkenalkan, nama saya Ade Rahma Fitrianti. Perkenalkan, nama saya Suksesi Putri Pirade. Kami akan menjelaskan materi agenda 1 tentang analisa isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan atau PPATK telah menelusuri dugaan penyelewengan dana donasi aksi cepat tanggap sejak tahun 2018. Secara harfiah, korupsi mengandung arti keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, atau dapat disuap. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi mengandung arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dikabarkan menyerahkan diri ke polisi pada Kamis 16 Mei. Terduga teroris tersebut berinisial MRW, berusia 22 tahun. Terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan kepada penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik tertentu yang skalanya lebih kecil dari perang. Terorisme merupakan ancaman yang serius di era global saat ini. Sedangkan radikalisme adalah pertentangan ideologis secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Balikpapan menggerebek sarang gembong narkoba. Lokasinya berada di pesisir daerah Karyangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, di mana sasarannya terduga gembong narkoba yang diketahui berinisial G. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, sampai menimbulkan ketergantungan. Mulai dari pemalsuan data untuk pinjaman online, kartu kredit, hingga penjualan database secara ilegal. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data. Bareskrim juga akan menyita sejumlah aset milik Indra Kents yang juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Money laundering atau tindakan pencucian uang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyamarkan harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak kejahatan atau tindak pidana agar seolah-olah menjadi harta yang didapat dari hasil yang sah. Dari hasil tapisan menggunakan metode AKPK, kami menyimpulkan bahwa isu korupsi masih menjadi hal yang sangat serius. Dan dari metode USG, isu korupsi juga masih menjadi prioritas karena dampaknya akan sangat meluas bila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, kita sebagai seorang ASN dan warga negara Indonesia harus menanamkan sikap anti korupsi di dalam diri kita. Caranya adalah dengan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana? Contohnya kita tidak memberikan uang lebih ketika mengurus dokumen administratif. Menghindari konflik kepentingan di dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, maupun hubungan keluarga. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal yang kecil. Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi.